Selamat pagi, Ibu. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Tentang bencana alam. Ya, benar ya. Namun, lebih jelasnya kita akan mempelajari tentang peristiwa alam di Indonesia. Nah, apa saja sih peristiwa-peristiwa alam di Indonesia? Ayo, coba angkat tangannya untuk menjawab. Saya, Bu. Ya, silakan. Gempa bumi, Bu. Ya, benar. Satu. Selanjutnya, yang lain. Ayo coba menjawab. Banjir, Bu. Ya, benar. Lalu selanjutnya masih ada? Ayo yang lain bisa mencoba menjawab. Wah, kalau tidak ada, Ibu akan tunjuk ya. Coba, coba Mawar, silakan untuk menjawab. Gunung berapi dan tanah longsor, Bu. Ya, benar sekali. Wah, lain kali harus lebih berani untuk menjawab ya. Baiklah, yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi ialah getaran permukaan bumi oleh kekuatan dari dalam bumi. Berdasarkan penyebab dan kekuatan getarannya, gempa dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu gempa tektonik, yaitu yang terjadi karena pergeseran kerak bumi. Yang kedua yaitu gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung api. Yang ketiga yaitu Gempa laut. yaitu jika pusat gempa berada terletak di dasar laut, seperti gempa laut di atas 7,0 skala Richter, mengakibatkan gelombang pasang yang hebat, sehingga ketika gelombang pasang ini mencapai pantai, maka akan menimbulkan bencana alam yang hebat yang disebut dengan tsunami. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar setelah terjadi tsunami di Aceh pada tahun 2004. Lalu, peristiwa alam yang kedua yang akan kita bahas yaitu gunung berapi. Gunung dapat dibedakan menjadi gunung api dan gunung tidak berapi. Gunung berapi ini dapat meletus. Nah, anak-anak bisa memperhatikan video berikut untuk mengetahui mengapa gunung berapi bisa meletus. Erupsi gunung api adalah letusan gunung berapi yang diakibatkan naiknya magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi yang meletus dan keluar sebagai lahar atau lava. Selain dari aliran lava, kehancuran oleh gunung berapi disebabkan melalui berbagai cara seperti berikut. Nah, tadi sudah jelas ya mengapa gunung berapi itu bisa meletus. Selanjutnya, peristiwa alam yang ketiga yang akan kita bahas yaitu banjir. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Banjir ini sering terjadi ya di negara kita, apalagi saat-saat musim penghujan. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, peristiwa alam apa sajakah yang dapat kita cegah? Dan menurut kalian apa saja cara untuk menanggulanginya? Silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangku. Ibu akan beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Oke, sudah semua ya? Sudah, Ibu. Kalau begitu, siapa yang mau mencoba untuk membacakan hasil diskusinya? Silakan angkat tangannya. Kelompok saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, menurut kami, peristiwa alam yang dapat dicegah yaitu banjir. Adapun cara untuk mencegah banjir, yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua pembuatan selokan sehingga air dapat mengalir dengan lancar, lalu tidak mendirikan bangunan di sepanjang sungai karena akan mengundang bahaya, lalu gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar kita, dan juga membantu program pemerintah yaitu reboisasi atau penghijauan hutan kembali. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, benar sekali. Terima kasih ya. Mari kita beri tepuk tangan kepada teman yang sudah mau membacakan hasil diskusinya. Di sini Ibu mau menambahkan, ada peristiwa alam yang dapat kita cegah selain banjir, yaitu tanah longsor. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi tanah longsor yaitu yang pertama yaitu menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Lalu yang kedua,
mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng, seperti di gambar berikut. Lalu yang ketiga, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Lalu yang keempat yaitu pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan tanah longsor. Lalu yang kelima yaitu penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat di antaranya diseling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air. Upaya penanggulangan tanah longsor seperti halnya banjir harus terintegrasi antara tindakan masyarakat yang bermukim di area rawan longsor dengan pemerintah setempat. Jadi, kita sudah belajar mengenai beberapa peristiwa alam di Indonesia. Antara lain, yang pertama yaitu gempa bumi yang terdiri dari gempa tektonik dan gempa vulkanik dan juga gempa laut. Lalu yang kedua yaitu gunung berapi. Dan juga yang ketiga yaitu banjir. Selanjutnya, apakah masih ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu tadi? Jika ada, boleh angkat tangannya untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada, berarti semua sudah mengerti ya. Sudah, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.